keberadaan Ulu Riau, kebesaran Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sampai kepada Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Di sesi pertama kita sudah cukup menggelegak dan panas, dengan satu topik saja, masalah Istana Kota Piring. Tapi di sesi kedua ini mungkin kita lebih meluas sedikit tentang paket-paket yang bisa menjadi produk andalan, khususnya para wisatawan lebih melirik kota Tanjung Pinang. Bung Muhroni, dari kacamata hitam Bung Muhroni saat ini memandang Tanjung Pinang, apa sebenarnya yang bisa dijual? Apakah paket wisata halal, atau mungkin kuliner-kulinernya, atau mungkin tarik pelepah kelapa yang sebagaimana pernah disampaikan oleh Pak Surjadi juga, bahwa itu juga bisa menjadi paket wisata yang bisa dijual kepada wisatawan, atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi kita ini hidup di negeri serumpun, Pak. Kebiasaan mulai dari permainan rakyat, mulai dari makanan, mulai dari tata baju, busana, mulai dari kesenian, mulai dari sastra, pantun, gurindam, syair, segala macam semuanya. Kita ini banyak yang sama, Pak. Hah? Mau main apa permainan rakyat? Gasing? Ada, Pak, di mana-mana, Pak. Iya ya. Baju kurung ada, Pak. Layang-layang. Layang-layang sudah lah, Pak. Layang-layang. Congkak nasional juga. Apa gitu loh. Ya. Kalau paketan-paketan, maaf kata nih, yang tadi dibilang tarik pelepah kelapa, pohon kelapa juga banyak di tempat lain, Pak. Jadi begini, saya tetap tertarik dengan bahasa Tanjung Pinang. Ikon yang paling mendasar yang dimiliki Tanjung Pinang adalah Heritage. sejarah, Pak. Keberadaan Ulu Riau, kebesaran Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sampai kepada Sultan Mahmud Riyad Shah, sampai kepada terakhir Sultan Abdurrahman, itu tidak dimiliki Melayu lain, Pak. Oh, ngerti. Artinya kalau kita bicara Melayu dalam konteks rumpun, ketika kita mengutip hal-hal yang ada di rumpun lain, maka kita akan kalah. Pak. Nggak bisa gitu loh. Ngapain gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara permasalahan pariwisata kompleks, Pak. Kompleks. Pengadaan sarana prasarana, kelayakan jalannya lah, kelayakan tempat makannya lah, kelayakan kebersihan. Kita mengandalkan akau. Akau digadang-gadangkan jadi ikon Tanjung Pinang, sementara nilai steril, higienitasnya di situ gimana, segala macam nggak diperhatikan. Masak pakai begini, Pak. Iya, Pak. Saya bawa tamu, Pak, dari Bandung, Pak. Katanya penasaran dengan akau. Pergi ke sana nggak jadi makan, Pak. Hilang selera. Hilang selera, Pak. Hilang selera. Ya, karena begitu gitu loh. Ini bukan masalah suasana. Kalau kita memang mau, ya kita kemas lah sama-sama. Nah, dari kacamata hitam Bung Roni, kacamata hitam. Memang kacamatanya hitam ya. Iya. Kacamata Bung Roni. Paket wisata sejarah seperti apa yang eloknya digadang-gadangkan oleh Tanjung Pinang? Tur wisata kah, seperti apa? Atau Coba kita flashback, Pak. Kita flashback. Saya dulu pernah mendengar cerita dari beberapa orang tua yang berada di Penyengat bahwa ada semacam kunjungan resmi dari pihak kerajaan Johor, Pahang, dari Malaysia, dari kemudian Singapura, dari kemudian negara-negara serumpun, negeri-negeri serumpun kemelayuan, menganggap Tanjung Pinang itu sebagai pusara nenek moyangnya. Oke, menarik, ya kan? Ada kunjungan resmi, Pak. Itu kalau tidak silap saya itu orang-orang tua di kita dulu bilangnya kalau nggak menjelang Lebaran Haji atau mendekati bulan-bulan arwah, mereka berkunjung ke situs-situs sejarah itu. Ya, karena Pak Surjadi, kembali lagi, Pak Surjadi juga pernah mengatakan bahwa Kesultanan Malaysia juga sering datang ke Tanjung Pinang untuk berziarah. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Oke. Udah nggak ada lagi, Pak. Udah apa ya? Intensitasnya sudah menganggap bahwa ya itu tadi. Kita seperti, saya pernah di Melaka, Pak ya. Saya pernah jalan di Melaka di daerah gedung merahnya itu tuh. Benteng. Ya. Saya jalan tiba-tiba ada garis polisi, ada line polisi
Di situ ada orang tukang gali. Saya lihat itu lagi gali apa gitu loh. Ada jalannya kan paving block gitu Pak ya. Oke. Paving block itu bongkar semua tuh Pak. Terus ngobrol kan, lagi gali apa nih Cek gitu kan, nanya-nanya aja gitu kan. Terus mereka bilang, ini kita ada menemukan peta benteng Kesultanan Melaka. Oh, di paving block itu? Iya, jadi ada peta yang menggambarkan bentuk benteng Kesultanan Melaka. Untuk membuktikan itu benar atau tidak, Digali. Dengan segala risiko. Itu macet Pak. Orang jadi banyak nggak nyaman melalui wilayah-wilayah itu. Tapi kemudian ketika mereka menjumpai itu menjadi satu nilai jual yang luar biasa, bahwa kemudian ada cerita baru yang digadangkan di Melaka bahwa memang Kesultanan Melaka itu besar. Ini buktinya, segala macam semuanya, ada bukti konkretnya. Nah, orang kemudian tertarik lagi melihat bahwa oh, ada teman baru nih. Dan kemudian Melaka dengan heritage-nya wah semakin luar biasa dahsyat. Menghargai, itu tadi saya bilang. Kalau memang kita sepakat bahwa kebudayaan adalah hasil cipta karsa manusia pada satu titik, maka kemudian Melaka melalui heritage tourism-nya sangat menghargai peninggalan-peninggalan itu, titik-titik itu. Dan kemudian ada upaya untuk menyamankan pengunjung. Nah, ini juga jadi masalah kan. Oke. Bagaimana dengan Tanjung Pinang, Pak? Nah, itu dia, Pak. Jadi Tanjung Pinang ini kompleks, Pak. Susah, Pak. Susahnya begini. Ketika kita bicara, misalnya kita mau jual paket tradisi dalam konsep modern. Penyengat nggak akan terima Pak, orang-orang Eropa yang datang pakai celana pendek Pak. Itu mereka orang-orang penyengat tuh bilang, apa lah nih, tak ada adat gitu. Oke. Iya kan? Dan apa nih datang tamu pakai celana pendek, baju kaos? Apa nih, gitu kan? Maaf kata Pak, itu juga Masjid Sultan Riau itu kalau dipijak dengan masyarakat luar yang notabene-nya bukan Islam, kemudian kurang menghargai itu udah bisingnya sekampung itu Pak. Ya kan? Nah, tapi kemudian tentu kan ada pertanyaan, bagaimana supaya ini bisa terjawab semuanya? Iya. Bagaimana cara kita memfasilitasi? Kemarin pernah terdengar itu ada wacana turis yang datang itu dipakaikan baju kurung misalnya begitu. Dari Disbudpar juga? Kalau tidak salah iya. Oke. Kalau tidak itu Bang siapa? Di Gurindam Center itu Sapril Sembiring. Bang Sapril Sembiring itu juga udah punya konsep, karena kan beliau kan juga berangkat dari dunia pariwisata, ya Lagoy segala macam semuanya dunia pariwisata yang nilai jualannya juga udah sebenarnya udah memikirkan semua lini, semua aspek begitu. Dan kemudian memang ketika kita bicara itu, maka kemudian langkah konkret yang bisa kita lakukan itu, selain kita bicara soal yuk kita perbaiki, yuk kita peduli, yuk kita kemas dalam bentuk yang lebih komersil, lebih nyaman. Yuk kita perbaharui, yuk pompong-pompong yang menuju ke Ulu Riau yang kemarin sudah ada bagus itu Pak, ada perbaikan pelabuhan kan. Oke, ya. Itu udah bagus itu Pak, itu kan untuk kenyamanan di Istana Kota Rebah itu bisa mendarat pompong dengan baik segala macam. Tidak dipakai lagi Pak sampai sekarang. Itu dia Pak. Jadi edukasi ke anak-anak, ada program kebudayaan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, karena Dikbud juga kan namanya. Yeah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan misalnya begitu kan. Ini kan sama-sama bicara kebudayaan nih. Bagaimana nih local wisdom kita bisa dikenal sama adik-adik kita di sekolah dasar sampai muatan lokal Pak udah nggak ada lagi nih Pak. Nah jadi kompleks masalahnya. Cuma kita mau mulai dari mana? Kita mau langkah apa yang ini? Kalau saya sih berharap lebih gitu Pak, berharap lebih itu dari Pak Suryadi itu waktu itu ngomongnya begini nih. Kita sudah merencanakan ada program yang pertama itu pembersihan cagar budaya. Konkret itu Pak, lebih spesifik. Langsung aja gitu loh. Kita bersihkan dulu, walaupun kita nggak bisa relokasi orang-orang yang ada di situ, tapi minimal kita ada niatan untuk kemudian merapikan itulah.
merapikan dalam tanda petik, nggak perlu bangun baru Pak, nggak perlu bikin replika, nggak perlu apalah, bangun baru, maksudnya dibersihkan aja dulu. Rumputnya dibuang. Iya, minimal Pak ya, minimal. Kemudian kayak kemarin itu ada judul yang saya juga dari judul juga udah nggak tertarik untuk buka podcast itu sebenarnya. Wisata penyengat jual kuburan gitu. Ya itu bukan konteks kuburan, itu maksudnya disitulah yang saya bilang tadi, ada bukti satu titik peradaban manusia yang muncul di situ, dan kita harus menghargai itu bukan hanya sebatas kuburan orang itu gitu loh, tapi kemudian di situ adalah bukti peradaban. Bukti peradaban itu ya itu tadi tahun 2008 2009 Pak, saya 2012-an ya, antara 89 sampai 12-an saya aktif itu Pak, bawa anak-anak SMA 2 waktu itu tur ya, saya ingat. Saya bawa tur jalan ke Ulu Riau, kita kenalkan Ulu Riau itu seperti apa, kita kenalkan Istana Kota Rebah, sampai perjalanan pesisir masyarakat Melayu. Efektif itu. Alhamdulillah sampai sekarang mereka kalau di medsos itu Pak, Facebook atau IG itu, kalau mereka pas kebetulan misalnya nanya, "Uncle," manggilnya Uncle gitu kan, "Uncle apa kabar?" gitu kan. "Alhamdulillah baik, kamu apa kabar?" "Baik." "Uncle kapan kita jalan lagi?" Nah, kalau saya nilai dari personal yang seperti itu, ada nilai berkesan. Ada nilai. Kita sama-sama makannya sama-sama, kita kumpulnya sama-sama. Mereka juga anak Tanjung Pinang juga lucu ketika anak Tanjung Pinang nggak bisa berenang, itu kan lucu-lucu tuh Pak. Anak yang tinggal di dekat laut tapi nggak bisa berenang, itu kan aneh-aneh gitu kan. Jadi ketakutan mereka untuk naik ke alat transportasi tradisional, pompongnya, apanya, apalagi kalau kita udah pakai ciau ya kan, itu kan juga udah lebih wah, ini sensasi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sensasi yang seperti itu, kita harus memang cari pembeda Pak, cari pembeda. Pembedanya apa gitu yang ke masyarakat negeri serumpun yang lain, sehingga kemudian ini negeri Melayu yang satu ini juga wajib dikunjungi. Apa yang sekarang kita punya Gedung Gonggong itu Pak. Gedung Gonggong juga udah, itu kan murni kan, kekuatannya ada di pemerintah itu kan. Bagaimana pengelolaannya segala macam. Kita lihat Gedung Gonggong juga terbiar itu Pak. Jadi ya wajar aja sih kalau kita bilang Kota Piring jadinya terbiar, Ulu Riau jadi terbiar. Karena Ulu Riau, Kota Piring, Penyengat ya sudah susah lah misalnya. Kompleks permasalahannya. Ini sertifikat bukan pemerintah lagi yang punya. Ini ada lahan orang, ini lahan orang, ini. Nah, dibuat ini susah segala macam. Oke lah. Tapi sekarang, kan demi cagar budaya kan harusnya ada upaya lebih. Oke, makanya kita ketuk pintu hati masyarakat yang punya itu, yang memang memiliki lahan sertifikat di situ segala macam semuanya. Kira-kira ada nggak nama itu untuk kemudian kita melestarikan ini? Mungkin entah. Ya, kalau dibilang hibah mungkin mereka tak ikhlas barangkali. Mau diwakafkan mungkin mereka bilang ya saya juga ganti untung lah, ganti untung atau seperti apa, atau bayarnya atau dikelola sama-sama dengan sistem persentase bagi hasil. Apapun itulah, ya kan, yang pendekatan-pendekatannya mungkin kayak kalau menurut saya sih gampang-gampang aja sebenarnya. Apa gitu loh, kalau enggak ya buat sampai jadi lah, jangan sampai tak jadi kan gitu. Nah, jadi ketika yang sana terbiar dan kemudian ada satu fasilitas baru yang sudah dibangun sebegitu apiknya, sebegitu besarnya, yang tadinya kononnya di situ jadi tempat apa begitu ya, pemanfaatannya juga tidak maksimal Pak. Jadi makanya apa gitu loh langkah konkret Pak Suryadi itu, makanya saya tunggu sebenarnya. Ini kalau seandainya Pak Suryadinya ada gitu enak gitu ya. Tapi ya itulah tadi, karena beliau memodcastkan diri ya, saya juga pakai celana pendek memodcastkan diri lah gitu kan. Apa gitu. Mungkin next time kita akan duduk bertiga sama Pak Suryadi ngomong langsung. Tapi saya jujur saja, kalau Pak Suryadi secara personal saya begini Pak, saya tahu beliau gitu loh. Mungkin beliau nggak tahu saya, tapi saya tahu beliau cukup apa ya, aksinya cukup bagus sebenarnya gitu ya. Keberanian beliau juga aktivis, beliau juga ya kita paham lah dunia lalunya beliau gitu ya. Tapi ketika beliau bicara di sini, beliau terlalu berdiplomasi atau beliau terlalu ringan-ringan saja, atau mungkin beliau memang menganggap bahwa ya ini bukan sarana yang tepat lah untuk Siapalah Batas Waras, makanya like, share, dan subscribe channel ini biar nanti Pak Suryadi ngomongnya lebih detail. Artinya yang dikecewakan dari disebut par adalah tidak ada ungkapan yang lebih spesifik dalam menangani budaya dan pariwisata gitu. Oke. Langkah konkretnya kita tunggu Pak. Kalau seandainya bilang saya masih baru, ya udah oke. Terus sampai kapan kebaruan itu jadi alasan? Terus kita nggak bisa juga menjalankan program, kita sekarang lagi corona, dana kita lagi di-cut untuk corona.
Saya ada buat Pak, kebetulan saya juga ketua di salah satu organisasi NGO lah, non government organization yang saya pegang begitu Pak ya. Apa Pak kalau boleh tahu Pak? Banyak Pak nanti. Oke, siap. Unsur kepemudaan lah gitu ya, unsur kepemudaan. Jadi kita gerakkan adik-adik kita itu gampang Pak. Sekarang ini orang tuanya nggak kasih keluar itu Pak, nggak kasih keluar gara-gara corona lah, gara-gara inilah segala macam. Terus tapi kita nggak berhenti dengan kegiatan apa? Kita minta adik-adik itu Pak, videokan mereka lagi bersihkan jalanan di depan rumah mereka Pak. Nggak peduli itu mau 2 meter, mau 3 meter, tapi langkah konkret kan, langkah nyata kan. Dan kemudian video itu digabungkan jadi satu, itu jadi seolah-olah kami sedang membersihkan kota sebegitu luasnya, karena masing-masing orang membersihkan di tempat di lahan beda-beda. Itu dia, di lahannya itu divideokan segala macam, dan itu kan kepentingan publikasi bagus itu Pak. Walaupun kita tidak bisa membersihkan kota secara keseluruhan dalam tanda petik, tapi ada titik-titik yang kemudian memang itu kan depan rumahnya tanggung jawabnya dia. Ya. Tapi kalau nggak diketuk segala macam semuanya, anak-anaknya juga pengen nge-game Pak. Di Sbutpar juga beberapa waktu belakangan ini melangsungkan gawai panggung virtual yang beberapa sanggar termasuk Joget Dangkung juga turut serta pentas di panggung virtual itu, dan ada di Pesona Tanjung Pinang kalau saya tidak salah. Apakah itu sudah bisa dikatakan langkah konkret atau masih belum konkret menurut kacamata Bung Roni? Jadi begini Pak, kita butuh satu-satu nih Pak, satu-satu nih Pak. Makanya ketika tadi saya konsentrasi, saya fokus mencerna apa yang beliau bisa tunjukkan di cagar kebudayaan, di heritism, di sejarah lokal, di itu gitu ya. Saya tidak menyinggung hal-hal lain yang beliau buat gitu ya. Kalau kemudian saya jujur saja, saya tidak bisa menyamakan apa yang kemudian beliau secara umum beliau itu cetek, enggak. Tapi saya jujur saja penantian panjang berkait dengan pergantian nama Istana Kota Piring dari Dompa itu kita hilangkan, itu satu. Bagaimana kemudian pemerintah selaku eksekutor punya niatan yang konkret berkait dengan misalnya kita nggak, makanya Bang jangan bicara relokasi lah, dahsyat itu kerjanya itu. Iya, saya nggak bicara relokasi, Saya nggak ngomong itu Pak, enggak. bebas mau ngomong apa saja di Iya. Batas Waras. Nah kemudian kita nggak ngomong ayo kita pemulihan cagar budaya kita bentuk, enggak Pak. Tapi kemudian begini, ada nggak langkah yang menunjukkan pemerintah peduli gitu? Oke, paham. Itu. Tapi kalau kemudian itu gimana nama Istana Kota Piring yang ada di Istana Dompa? Ya itu nanti level atas, itu sudah kita serahkan ke atas supaya, aduh jangan gitulah. Artinya untuk sebuah namanya tidak ada perjuangan, bagaimana dengan perjuangan yang lain? Atau kemudian itu gimana jadinya keberadaan Istana Kota Piring Pulau Biram Dewa? Susah di situ, kompleks masalahnya. Jangan gitulah gitu loh. Apa gitu loh? Kok ini kompleks? Memang kita akui semuanya kompleks. Dari zamannya Bu Suryatati juga dia udah juga coba untuk bicara soal apa Istana Kota Piring mau diapakan, mau direlokasi orang-orangnya atau mau diapakan. Memang kekuatan itu tidak mampu juga untuk kemudian mengambil alih tanah misalnya, mengambil alih aset-aset heritage yang di situ. Sampai kemarin juga kita pernah bentrok ketika ada satu makam yang kita sebut dengan makam Panglima Hitam yang ingin diratakan dengan tanah dan hilang. Itu semua udah ribut gitu loh. Udah ribut gitu kan. Ini juga salahnya jadinya salah siapa nih? Salah masa-masa lalu juga kok bisa muncul sertifikat di tempat-tempat yang bersejarah dalam tanda petik ya. Tapi ya sudahlah, kita makanya bahasanya Bapak kan bilangnya nasi udah jadi bubur nih. Ya. Komplek makam Panglima Hitam, komplek makam Sultan Iskandar, komplek makam Istana Kota Rebah, Istana Kota Rebah, komplek makam Kota Melayu. Ya. Ya kan? Di situ ada, Pak, itu Sultan pertamanya Riau Lingga loh, Pak. Di Ya situ. kan? Iya kan? Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ada di situ loh, Pak. Ada di situ loh. Itu terus kita Kota Melayu senyap-senyap aja kok. Itu tinggal sepeta aja itu, Pak. Khusus untuk makam beliau aja itu, satu komplek itu. Memang sebelahnya udah rumah orang, udah selesai. Masuk di situ juga kalau seandainya kita salah-salah masuk juga, nanti ditegur juga sama orang sekitar situ gitu loh. Ini ditengokin gitu, ngapain gitu kan? Ya cuma satu petak itu Pak,
di kota Melayu itu. Nah terus nih saya barusan dihubungi beberapa hari yang lewat dengan keberadaan beberapa makam yang menurut orang sekitar itu makam peninggalan dari istana kebesaran kerajaan Riau Lingga. Oke. Di Kampung Bulang, Pak. Banyak katanya, Pak. Jumpa, Pak, di balik-balik bakau, di balik-balik tebasan mereka itu banyak ketemu tuh nisan-nisan segala macam, tapi memang mereka belum bisa memastikan secara baik itu siapa. Perlu penelitian lebih lanjut. Ya, mereka cuma mengandalkan kata orang. Spirit ini, Pak, yang kayak ngambil-ngambil batu spiritual, magic, ya kan, mereka kemudian dimasuki dengan dan kemudian seolah-olah ya bicaranya berubah dan seolah-olah ya aku adalah ini gitu loh, dan ini mereka menanyakan pendapat saya berkait dengan hasil temuan itu. Saya bilang ya kalau saya murni masyarakat tradisi tentu sarana apapun untuk membuktikan itu saya percaya. Betul. Tapi kemudian ketika saya maaf kata nih kita sudah terbiasa dengan dokumentasi yang resmi, referensi yang baik, bukti konkret atau cerita atau apapun gitu ya berkait dengan ini siapa atau apa ya, tentu saya bisa jauh lebih terima secara dalam tanda petik bukan sok-sok akademisi nih, Pak, tapi ya minimal ada itu. Tapi kalau hanya bersumber dari itu saya juga sebagai masyarakat tradisi lah, saya percayalah, saya tak anggap itu yang dimasukin itu bukan ini gitu ya. Sampai terakhir, Pak, di telepon ada penemuan baru, Pak, makam hang tua, Pak. Ya, makam hang tua katanya di daerah Setimun situ, Pak. Jadi makamnya itu bisa terlihat kalau airnya surut. Ya kan? Terus saya meremehkan gitu ya, enggak gitu loh, cuma saya bilang saya mau lihat gitu loh, boleh lah Bang, yuk kita kesana yuk gitu kan. Ya tunggulah jadwal airnya surut gitu ya, terus ketika saya tanya dari mana tahu itu orang tua, tak bisa jawab. Bisa, Pak, pakai masukin, Pak. Bicara masalah masuk tentunya kita juga bicara masalah kritik tanpa solusi sama hanya mandi tanpa sabun. Ya. Nah, lantas bagaimana solusi yang akan ditawarkan oleh Bung Muharoni berkacamata hitam? Tetap saksikan terus Batas Waras, karena Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak